Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Firdaus dengan NIM 22241102022. Saya dari kelas PBMB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas PBMB mengenai membuat layout menggunakan stateful widget yang terdiri dari minimal 3 item, kemudian memiliki agregasi total transaksi, dan kita disuruh untuk mengkombinasikan penggunaan icon dan juga image. Untuk yang pertama, yaitu kita import terlebih dahulu package Flutter Material Dart, itu digunakan untuk menyediakan widget dasarnya. Kemudian terdapat juga kita harus memilih antara stateful widget atau stateless widget. Di sini karena tugasnya disuruh untuk stateful widget, maka kita memilih untuk menggunakan stateful widget kemudian sebagai widget yang digunakan. Kemudian kita mendeklarasikan kelas homepage. Setelah itu kita mengoverride method create state untuk membuat dan mengembalikan instance dari kelas state tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dalam kelas homepage ini terdapat list map string dynamic transaction, di mana ini digunakan untuk menampung daftar transaksi untuk produk-produk yang ditampilkan nantinya. Seperti di dalam ini terdapat nama sebagai untuk judul dari produk, kemudian row ini untuk menampilkan rating atau icon-icon bintang untuk rating baju. Dikarenakan saya menggunakan topik baju atau dress di situ, maka ini rating dari toko bajunya, kemudian ada price-nya, ada harganya, kemudian image asset, yaitu untuk nantinya untuk menampilkan gambarnya, kemudian is check untuk transaksi tersebut telah dipilih atau belum. Untuk selanjutnya yaitu integer total, di mana ini digunakan untuk menghitung total harga dari transaksi yang telah dicentang atau di checklist pada aplikasi dengan tipe data integer. Kemudian variabel total ini digunakan untuk menyimpan total harga dari transaksi yang telah dicentang dan diinisialisasi dengan angka 0. Kemudian di sini terdapat metode for each, di mana berfungsi untuk mengiterasi melalui setiap transaksi dalam list transaction. Kemudian setelah diiterasi di dalam is check itu akan dilakukan pengecekan apakah itu bernilai true atau false. Lalu setelah dicentang, maka harga transaksi akan ditambahkan ke variabel total. Kemudian kita di return untuk mengembalikan nilai dari variabel total. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat fungsi codingannya berfungsi untuk menampilkan app bar, di mana app bar ini terdapat title yang ditaruh di center atau ditaruh di tengah dengan nama checkout. Kemudian kita kasih style, yaitu stylenya kita nambahin warna saja, yaitu warnanya hitam. Untuk selanjutnya pada bagian body atau isi atau badan dari layout, di sini terdapat widget column, di mana kolom ini berfungsi untuk menampilkan widget secara ke bawah gitu, secara vertikal. Kemudian di sini terdapat cross axis alignment, itu digunakan dot stretch, itu digunakan untuk menyesuaikan lebar setiap widget agar sama lebar dengan kolom. Kemudian expanded digunakan untuk menempatkan widget yang ada di dalamnya agar dapat memperluas diri sesuai dengan ruang yang tersedia. Kemudian setelah itu terdapat list view.builder yang digunakan untuk menampilkan daftar item secara dinamis berdasarkan jumlah item dalam transaction.
Kemudian di sini terdapat juga item count, di mana item count ini digunakan untuk menentukan jumlah item yang akan ditampilkan. Sedangkan item builder ini digunakan untuk di merupakan fungsi yang akan dipanggil untuk setiap item dalam daftar. Di sini terdapat widget card, yaitu yang saya gunakan, di mana widget card ini digunakan untuk menampilkan item dalam bentuk kartu atau penggunaannya kenapa tidak kontainer karena agar lebih apa itu namanya lebih rapi dan konsisten. Kemudian untuk selanjutnya di sini terdapat list style, di mana list style ini digunakan untuk menampilkan konten dalam bentuk baris yang dapat diklik dan berisi informasi tentang transaksi. Seperti tadi yang setelah saya sebutkan nama row, terus price, image asset, dan is check. Kemudian untuk selanjutnya di sini terdapat circle avatar, di mana nantinya circle avatar ini akan menampilkan gambar dalam bentuk seperti foto profil. Jadi bentuknya nanti akan bulat. Kemudian selanjutnya yaitu di sini terdapat juga background image. Di sini kita menambahkan image eh, yang diambil dari image asset, kemudian dalam map transaction, kemudian sesuai dengan indeks. Selanjutnya yaitu title, di mana title ini berisi teks, yang di mana teks ini nanti diambil dari key name, kemudian dari dalam map transaction dan sesuai indeks. Di sini selanjutnya itu ada subtitle, di mana subtitle ini berisi kolom. Untuk kolom ini nantinya akan sebagai wadah untuk menampilkan detail tambahan dari transaksi, yaitu selanjutnya di sini terdapat axis alignment dot start, di mana ini digunakan untuk mengatur agar elemen-elemen dalam kolom ditampilkan mulai dari sisi kiri. Di dalam kolom terdapat dua elemen, yaitu teks dan juga trailing, di mana teks ini untuk menampilkan harga, di mana di sini ada RP, terus untuk nilai dari harganya diambil dari key price di dalam map transaction dan sesuai indeks. Selanjutnya saya kasih style dari teksnya, yaitu berinya dengan font size-nya ukuran 15, kemudian untuk warnanya yaitu warna hitam, dan juga saya tebalkan. Selanjutnya yaitu terdapat juga di sini ada trailing, di mana trailing ini eh, di mana trailing ini menampilkan checkbox, di mana widget checkbox untuk menampilkan kotak centang yang menandakan status transaksi. Jadi property value digunakan untuk menentukan apakah kotak dalam keadaan dicentang atau tidak, yang diambil dari key is check, kemudian terdapat di dalam map transaction sesuai dengan indeks. Di sini terdapat juga properti dari onChange, adalah sebuah fungsi yang dipanggil ketika status kontak centang berubah. Di sini ketika kotak centang diubah, nilai isCheck dalam map transaction akan diupdate dengan nilai baru menggunakan metode set state. Selanjutnya di sini terdapat kontainer. Nah, kontainer ini nantinya digunakan untuk menampilkan total harga yang ada di bawah layoutnya. Di sini terdapat padding. Padding ini akan mengatur jarak dari dalam kontainer, yaitu di sini saya mengatur sebanyak 16 pixel.
Terus saya mengatur untuk warnanya, yaitu kayak warna warna grey dengan 200. Kemudian, di sini terdapat child, terdapat row, di mana, row ini nantinya akan membuat widget row, di mana widget row ini akan membuat widget-widget itu akan ke mengatur secara horizontal atau ke samping. Kemudian di sini terdapat main axis alignment dot center, di mana nanti akan menempatkan isi dari kontainer itu di tengah. Di sini terdapat children. Di dalam children terdapat teks, di mana teks ini terdapat teks berupa total, dengan saya memakai tekstil yaitu salah satunya font size ukuran 18, kemudian saya kasih bold untuk teksnya. Selanjutnya di sini terdapat widget size box, di mana size box ini akan mengatur jarak antara teks total dan juga teks harga. Saya atur sebanyak 5 pixel. Kemudian selanjutnya untuk teks berikutnya, yaitu ini akan menampilkan total harga yang telah dicentang. Itu saya pakai tekstil, yaitu font size sebesar 18 juga, kemudian saya pakai bold juga. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat void main, di mana void main ini digunakan untuk menginisialisasi dan menjalankan aplikasi Flutter kita dengan menentukan halaman utama. Nah, di mana saya mengaturnya untuk halaman utamanya, yaitu halaman homepage ini. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mungkin jalannya aplikasinya. Kebetulan sudah saya run. Nah, hasilnya yaitu seperti ini. Jadi, di sini app bar-nya tadi yang telah saya jelaskan, yaitu berupa checkout. Terus di sini terdapat tiga card, di mana ini terdapat nama, kemudian row untuk icon bintang digunakan sebagai rating, terus ada angka sebagai menginterpretasikan bintang yang ada di sini, yaitu 4.1 ratingnya. Kemudian di sini terdapat harga juga. Nah, misal untuk kita checklist. Nah, di sini sudah tertambah, yaitu sebesar 195.000. Kemudian kita checklist juga. Nah, ketambah juga dari 195.000 jadi 495.000. Kemudian bisa dikurangi juga. Nah, yang tadinya 495.000 sekarang balik lagi menjadi 195.000. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan juga demo dari layout yang telah saya kerjakan, tugas yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.